Balik lagi saya Muhammad Anjar. Saya akan membawakan materi tentang mengenal IP address dan juga subnetting. Oke, ini kita mulai dari pertamanya, yaitu pengertian dari IP address-nya sendiri. Ya, ini kita lihat sini, IP address adalah sebuah alamat numerik unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan komputer, baik jaringan lokal maupun jaringan global. Sini contoh dari IP address-nya sini, kalau misalkan IPv4 itu 192.168.1.1 dan misalkan IPv6 itu 2001.8.8a.8a2e.0370.7334. Lanjut. Lanjut ke materi berikutnya, ke jenis-jenis IP address ya. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu IPv4 atau Internet Protocol Version 4. Ya, ciri-cirinya itu panjangnya 32 bit. Yang kedua, kemudian ditulis dalam format desimal saja ya, 192.168.0.1. Ya, kemudian jenis yang kedua yaitu IPv6 atau Internet Personal Version 6. Ya, ciri-cirinya itu panjangnya 128 bit, ditulis dalam format heksadesimal. Ya. Lanjut. Ini kita akan mengenal kelas-kelas dari IP address itu sendiri. Ya, kelas A dimulai dari 1.0.0.0 sampai 126.0.0.0. Ini untuk jaringan besar. Dan kelas B dimulai dari 128.0.0.0 sampai 191.255.0.0 itu untuk jaringan menengah. Kemudian kelas C yaitu 192.0.0.0 sampai 255.255.0 itu untuk jaringan kecil. Kemudian ada kelas D yaitu dimulai dari 224.0.0.0 sampai 239.255.255 itu untuk broadcast. Kemudian kelas E itu dari 240.0.0.0 sampai 255.255.255 itu untuk eksperimental. Oke, lanjut ke berikutnya yaitu ke subnetting. Ya, di sini lihat pengertiannya. Subnetting adalah teknik untuk membagi sebuah jaringan besar menjadi jaringan-jaringan kecil atau subnet agar penggunaan IP menjadi lebih efisien dan manajemen jaringan lebih mudah. Oke, kita sini melihat manfaat dari subnetting. Yang pertama, menghemat penggunaan IP address. Yang kedua, memisahkan jaringan untuk meningkatkan keamanan. Ketiga, mengurangi broadcast domain sehingga jaringan lebih cepat. Dan yang keempat, menciptakan pengelolaan jaringan. Lanjut, berikutnya yaitu konsep penting dari subnetting. Ya, yang pertama itu ada subnet mask. Itu digunakan untuk menentukan bagian network ID dan host ID dalam sebuah IP address. Contoh 255.255.255.0 atau ditulis dalam notasi CDR24. Oke. Ini yang kedua yaitu network ID, menunjukkan identitas jaringan. Kemudian yang ketiga itu ada host ID, menunjukkan identitas perangkat atau host ya dalam suatu jaringan. Kemudian yang keempat itu broadcast address atau alamat terakhir dalam suatu subnet yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua host yang ada di dalam subnet tersebut. Oke, lanjut. Nah, sini kita melihat dari contoh dari subnetting. Oke, kita lihat sini misalnya diberikan jaringan 192.168.10.0. Sini 24 berarti subnet masknya sama dengan 255.255.255.0. Nah, sini jumlah host per subnetnya yaitu 2 dalam buka kurung 32 kurang 24 tutup kurung kurang 2 kurangi 254. Oke, dan network ID-nya sama dengan 192.168.10.0. Kemudian ada broadcast address sama dengan 192.168.10.0.255. Kemudian rentang host yang dapat digunakan itu sama dengan 192.168.10.1 sampai 192.168.10.254 ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kita lihat contoh subnetting kedua ya. Sini
misalkan dibagi menjadi 4 subnet. Ya, kita lihat sini subnet masknya berubah menjadi 26, berarti otomatis 255.255.255.192. Nah, setiap subnet memiliki 64 alamat, 62 host usable. Nah, contoh subnet 1 192.168.10.0 sampai 192.108.10.63. Kemudian subnet yang kedua 192.108.10.64 sampai 192.108.10.17. Nah, kemudian subnet yang ketiga 192.108.10.127 sampai 192.108.10.191. Kemudian subnet yang keempat itu 192.108.10.192 sampai 192.108.10.55. Kita lanjut ke ya. Ini kita melihat dari kesimpulannya. IP address ya adalah identitas untuk setiap perangkat di jaringan. Sementara subnetting sendiri itu adalah teknik untuk membagi jaringan besar menjadi bagian-bagian yang jauh lebih kecil agar efisien, aman, dan mudah dikelola ya. Ya, oke, mungkin cukup video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.